Wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Roda Tua Garage. Kali ini gue mau ngebahas tentang ini nih, lampu Phoenix dipasang di Vario apa nih Mas Dito? Vario Super Old atau Vario Bolam, Vario 125 Bolam. KZR ya? KZR, ya betul. Ini make dua nih lampunya teman-teman. Nah, untuk detail pemasangannya apa aja nih Mas Dito? Detail pemasangan kalau untuk batok lampu sih ya kita biasa lah, kita bobok gitu. Kita bobok, kita tambel. Tambelnya pakai apa nih? Tambelnya kita pakai plastik. Terus kalau untuk bracket lampu, bracket lampunya kita beli di online. Itu dengan harga 65.000. Gitu. Itu udah PNP apa masih ada perubahan lagi nih Mas Dito? Kita sih untuk pemasangannya sih ya PNP itu mustahil sih ya. Pasti ada yang dirubah gitu. Untuk perubahannya cuman ini doang sih. Betul. Buat setelan lampunya gitu. Buat jauh dekatnya. Buat jauh dekatnya, buat naik turun lampunya. Oke. Ntar abis ini kalau udah kepasang kita mau tes outputnya nih teman-teman. Barangkali teman-teman mau compare sama bilet-bilet lain. Untuk harganya kisaran berapa ya? Kalau untuk harganya ini kita dapat di harga 600 satuannya. Iya. Ini yang tipe P45X. Terus untuk aksesorisnya yang dipasang apa aja nih? Untuk aksesoris kita udah pasang ring dari Bull Eyes sama untuk si apa namanya dalemannya tuh LED dalemannya kita pakai Devil Eye-nya kita pakai yang 360. Iya, yang 360. Itu pakai yang ini bukan yang pakai remote belum ya? Bukan, belum, yang biasa. Masih lampu biru doang. Lampu biru doang. Sama ini ya. Sama dia kayak lampu buat slot gitu. Iya, slotnya, lampu slotnya. Ini berapa watt tadi ya? Ini kita yang P45X itu kalau untuk nggak kelihatan ya. Kelihatan. Berapa tuh? Untuk low beamnya itu 48 watt. Terus untuk lasernya 15 watt. Kalau untuk high beamnya 58 watt. Gitu. Oke, total keseluruhan wattnya segitu. Yuk lanjut. Nih tahap apa nih Mas nih? Ini penyileran. Nyiler. Jadi nyiler sih. Sealer ini tahap pengeleman. Ya udah jadi bentuknya kayak gitu ya guys ya. Ntar teman-teman kalau yang mau masang merek ini bisa bisa compare dulu sama merek lainnya dengan harga yang sama. Jadi kalau ada yang lebih mahal atau lebih murah terus outputnya lebih bagus, jadi pilihan teman-teman sendiri. Udah, nanti kita lanjut tes outputnya sama di perakitan kabel. Apa dulu nih yang lu sambung Mas itu? Ini yang disambung senja dulu ya. Senja ke ini apa namanya? Sambung ke kabel bodinya sih. Ini kan kabel bodi aslinya nih. Tinggal nyari buat senjanya. Itu senja ke mana? Senjanya itu buat ke shortnya. Enggak, maksudnya buat ke lampu. Buat ke lampu kota. Demon Eye-nya. Gitu. Ntar baru mau. Berarti barang sama itu juga sama apa namanya? Yang lampu kota itu, lampu serut. Iya betul. Gitu guys. Berarti step selanjutnya caranya nih. Nah, habis lampu senja rakit relay sama sikring sama dioda nih Mas ya. Iya. Oke. Nih perhatiin terus teman-teman. Kan kebanyakan kalau tutorial bobok kan udah
sekarang tutorial buat kelistrikannya, kurang lebih juga sama motor lain gitu ya. Betul. Nah itu hijau ketemunya Buat masak. Relay pakai berapa nih? Relay pakai 30 ampere hela yang 4 kaki. 30 ampere? Iya. Yang 4 kaki. Pakai satu doang berarti? Satu aja. Satu cukup. Kalau buat ngebut-ngebutan, kalau udah diodanya teman-teman iya, jadi kalau buat touring, kelihatan. kalau buat touring enaknya tinggal campur doang ntar di tangki. Diodanya berapa ohm nih? Itu yang 3 ohm. apa 5? 3 ya? 3 ya kemarin. Ya, terus sikring. Berarti masih ngambil inputnya nanti langsung dari aki? Dari aki. Apa dari mana? Dari aki. Dari aki langsung? Iya, biar stabil. Enak ini main di depan aki. Iya, betul. Jadi nanti ya langsung tinggal sambung plusnya aki aja. Iya, enaknya motor metik kayak gitu. Di depan. Di depan. Laki PR banget anjir. Betul. Kabel. Terus bukan nggak gue udah ngerapi, terus gue nggak ada temennya. Ini untuk apa nih? Ini soket lampunya sih yang dari driver aslinya bawaannya. Oke, berarti drivernya di luar ya? Drivernya di luar dia. Berarti untuk tipe pinyak ini drivernya di luar teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli bilet, pastiin untuk ruang buat drivernya ada. Main ganti punya ketiga jadi matang kedua. Sekarang kalau buat boncengan kasihan begitu terus begitu tuh. Tangan dia Udah kasihan gini tuh. lagi Udah. kan disuruh ngambil bukan dari ban motor sih, dia nahan motor. Nah ini next stepnya, nah pemasangan buat lampu utamanya nih, teman-teman perhatiin terus, jangan ada yang ke skip. Skip ntar lu pusing sendiri. Kuning itu buat laser. Ini kan lampunya ada lasernya. Jadi laser, jadi kita gabungin sama lampu jauh. Gabungin sama selenoidnya. Gitu. Jauh itu warna biru. Ini kabel untuk selenoid. Hitam. Emang dari selenoid itu udah ada keluar output 2 kabel. Nah, dia hitam dua-duanya. Jadi sebenarnya untuk saklar jauh tuh mau min atau negatif ya terserah kita, tergantung kita ngerangkai kabelnya kayak gimana. Kalau gue sih biasanya emang Itu langsung ke lampu jauh aja. Lampu jauh. Biru tadi ya? Ya, lampu jauh biru. Hitam dari selenoid. Hitam dari selenoid juga ke biru. Ke biru Ke sama kuning. Yang kuning buat lasernya. Kuning Nah, dari ini untuk yang hitam driver ya? Kuning dari driver. Yang hitam dari driver itu masa dia sambungin ke hijau. Sebenarnya udah enak sih kalau untuk vario tuh, vario yang bolam, dia kabelnya udah enak tinggal nyambung aja. Paling nanti agak ribet dibuat penataan kabel buat saklar, buat relay maksudnya. Ada murnya juga bingung jadinya. Paling nanti kita relaynya nyuntik dari soket ini. Nanti kita putus, kita cabang di sini. Sama diodanya juga kita suntik di situ. Itu nanti step nanti. Nah, ini untuk
yang merah yang dari driver itu untuk lampu utama Ini juga pusatnya. lampu utama ke putih nih. ke putih. Jual berapa? Cocok. Coba diulang, tadi kayaknya gambar kurang dekat. Ke hitam selenoid ke Hitam selenoid ke biru untuk lampu jauh. sama terus kuning dari kuning itu buat laser dari driver itu lampu jauh juga. Terus untuk yang dari driver warna hitam itu untuk masa itu ke hijau masa. Nah terus untuk si merahnya ini lampu utama ya ke putih aja. langsung ke putih. Iya. Berarti ngambil masanya dari driver digabungin sama dari solenoid Iya. ke masa kabel bodi, teman-teman. Harusnya lo dikit dong. Ininya salah bakar. Nah ini kanan kirinya sama jalur solenoid yang udah tadi itu udah rapi. Sekarang kita mau Pasang relay sama dioda. nah, Nah, tuh untuk relay itu kita lihat dulu, ini relaynya ada nomornya. Jadi yang 30 itu langsung dari strum alias dari aki. berarti jatuhnya input. Ini input buat lampunya. Nah terus untuk yang 86 ini masa. Terus untuk yang 85 ini dari saklar lampu utama, lampu dekat. Nah terus untuk yang 87 ini baru ke si biletnya gitu. Kita lihat dulu. Nah ini 30, tadi kan 30. Kebetulan ini sih mereknya Hella. Nah ini dari aki, terus ini ke lampu, terus ini untuk dua ini pokoknya ke saklar. Terserah bisa bolak-balik, entah masanya yang ini atau masanya yang ini. Pokoknya masing-masing dari dua ini harus ada plus sama minusnya. 86 sama 86 sama 85. Yang berarti yang diperhatiin cuman di 30 sama 87. Sama 87. Nah untuk ke akinya kita makain si kring ya biar aman. Kringnya 15 nih. 15 sih udah cukup sih. 15. Nah untuk kakinya kita pakein sekun biar gampang. Oke. Lanjut, ini berarti ke lampu utama. Lampu utamanya putih, sini inputnya putih. Nah terus untuk ke saklar kan ini dua, jadi terserah ini bisa masa atau ini bisa masa. Pokoknya salah satunya harus ke masa dan salah satunya juga harus ke plus alias ke saklar. Nah untuk input saklar dia dari kabel ini nih. Ini sih kabelnya udah diganti, harusnya sih warna putih ya kayak gini, cuman ini udah diganti. Nah ini nanti kabel yang sisa ini untuk dioda buat jumper antara jauh dan dekatnya gitu. Tuh gitu teman-teman. Jadi fungsinya dioda tuh dia buat ngasih arus tapi nggak ada arus balik.
Jadi ke depan aja ya. Iya. Nah ini satunya ke masa kabel warna hijau. Kita jumper aja di sini. Nah itu tahanannya Lanjut. ke arah mana tuh Diodanya. tahanannya? Nah untuk yang ada silvernya ini itu dari inputnya. Nah terus ke arah output. Nah kita inputnya kan dari lampu jauh, berarti silvernya dari lampu jauh gitu. Nah ini sih harusnya disolder, cuman di langsung kabel gini juga nggak apa-apa, yang penting dia jangan goyang-goyang. Jadi kalau kebalik nggak bisa ya? Kalau kebalik dia nggak bakal mutus arusnya. Berarti cara ngeceknya kebalik atau enggak? Ya dihidupin. Hidupin. Iya. Berarti kalau nggak hidup lampu jauhnya barengan sama lampu dekat, Berarti kebalik. Kebalik. Itu aja. Berarti habis ini kita tes di motor. oh langsung di motor ya? Oh, Iya, langsung tinggal dicolok aja. Tadi colokan mana ya? Nah, colokan standarnya ini nih. Nah itu fittingan standarnya. Yang standar. Oke, kita lanjut ke motor. Lebih hasilnya kayak gini, nanti tinggal kita colok aja di motor. Wih. Untuk kabelnya udah ada soketnya, jadi tinggal pasang aja. Pasang. Nah, terus untuk ini ke plus aki ya. Ini ke plus aki. Nanti ini tinggal ditalitis aja. Si backsound aja. Ntar gue sebensin buat voice over. Coba lasernya tadi. Nah ini lasernya doang nih. Ini lampu dekat ya? Balik ya? Ya, ini input itu ke lampu dekat berarti. Nah, terus outnya ke lampu jauh. Tadi kebalik ya teman-teman. Harap Oke. dimaklum. Ini namanya manusia. Tuh hasil outputnya guys. Ntar gue tes deh sambil jalan bentar. Oke? Wih. Nih hasil outputnya nih teman-teman. Pinjik P45 ya? Iya, P45.
Sandarnya udah lu ini. Sandar apa? Tak sanding. Udah. Nah, kita putar balik.